Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Kali ini kita akan bahas mengenai VBAC, Vaginal Birth After Cesarean. Mungkin Healthies sekarang sedang cari-cari informasi nih, karena Healthies sedang mempersiapkan persalinan. Apakah saya bisa melahirkan normal? Karena saya sebelumnya melahirkan secara operasi sesar. Nah, kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, pastikan Healthies menonton video ini sampai selesai ya. Ada mitos yang berkembang di masyarakat bahwa sekali melahirkan sesar, maka persalinan selanjutnya harus sesar. Nah, hal tersebut ternyata mitos ya, dan memang pernah berlaku, tapi sebelum tahun 1990. Waktu itu pada tahun 1916 di Amerika, para dokter kandungan ini mewajibkan seluruh wanita yang sebelumnya pernah operasi sesar, maka persalinan selanjutnya harus sesar. Namun karena kewajiban tersebut, maka persentase operasi sesar di Amerika melonjak, yaitu dari 5% menjadi 16%. Karena peningkatan persentase operasi sesar tersebut, maka dokter kandungan di Amerika harus mengubah pola pikir dan mulai mendorong wanita yang sebelumnya pernah operasi sesar, maka didorong untuk melahirkan secara normal atau disebut juga VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean. Kebijakan tersebut berlaku mulai tahun 1990. Nah, karena kebijakan VBAC tersebut, maka persentase VBAC ini berhasil diraih oleh Amerika dengan persentase 35%. Keberhasilan Amerika dalam menjalankan VBAC membuat WHO merekomendasikan VBAC di negara-negara. Sampai pada akhirnya, persentase VBAC paling tinggi diraih oleh Asia Timur. Nah, WHO juga memberikan kebijakan bahwa persentase operasi sesar paling tinggi di suatu negara hanya 15%. Nah, oleh karena itu VBAC ini merupakan cara untuk menurunkan persentase operasi sesar di suatu negara. Nah, sebenarnya apa sih VBAC itu? VBAC merupakan bahwa seorang wanita itu mampu melahirkan normal cara vagina walaupun sebelumnya pernah melahirkan secara operasi sesar. Penelitian telah membuktikan bahwa dari 239.000 wanita yang melahirkan, 68,4% berhasil melakukan VBAC. Nah, keberhasilan VBAC ini ternyata semakin menurun dengan meningkatnya jumlah operasi sesar. Istilahnya ya, bahwa wanita yang pernah sesar satu kali itu kemungkinan VBAC-nya lebih tinggi untuk berhasil daripada wanita yang pernah 2 atau 3 kali operasi sesar. Kemungkinan berhasil VBAC-nya lebih rendah kayak gitu. Apa sih keuntungan dari menjalankan VBAC? Nah, bagi Healthies yang akan melakukan VBAC, ini akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti masa pemulihan setelah melahirkan. Pada wanita yang VBAC itu lebih cepat daripada yang melahirkan secara operasi sesar. Kemudian kemungkinan untuk resiko transfusi darah itu lebih rendah ya pada wanita VBAC daripada yang melakukan operasi sesar. Kemudian resiko untuk mengalami infeksi pada VBAC itu lebih rendah daripada yang melakukan operasi sesar. Namun ternyata tidak semua wanita yang pernah melahirkan sesar maka persalinan selanjutnya bisa melakukan VBAC. Ada beberapa syarat untuk melakukan VBAC. Yang pertama yaitu jarak persalinan saat ini yang akan VBAC dengan persalinan sebelumnya yang secara sesar itu minimal 18-24 bulan. Hal itu karena kembalinya elastisitas otot perut, kembalinya elastisitas rahim, dan juga menutupnya kembali perut secara rapat itu minimal 18-24 bulan. Syarat yang kedua yaitu letak sayatan operasi melintang dengan posisi rendah. Jadi apabila Healthies dulu ketika operasi sesar, letak luka sayatan operasinya itu tegak lurus, tidak dianjurkan untuk melakukan VBAC. Syarat yang ketiga yaitu hasil USG menunjukkan bahwa tidak ada kelainan terhadap letak janin. Artinya posisi janin tidak melintang, juga tidak sungsang. Nah, jadi posisinya normal, kepala di bawah. Kemudian tidak ada kelainan pada plasenta, tidak ada plasenta previa atau plasenta yang menutupi jalan lahir.
kemudian bukan kehamilan kembar, serta tidak ada gawat janin. Gawat janin itu janin kekurangan oksigen. Hal itu ditandai dengan detak jantung janin kurang dari 120 kali per menit maupun lebih dari 160 kali per menit, serta gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam sehari. Syarat yang keempat yaitu tidak ada indikasi untuk terjadinya CPD atau cephalopelvic disproportion, yang yaitu ukuran janin dan panggul ibu itu tidak sesuai, tidak cocok. Bisa jadi panggulnya ini sempit dan janinnya ini terlalu besar sehingga tidak bisa lahir melalui vagina. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang kelima yaitu taksiran berat janin saat ini tidak lebih dari 4 kg. Nah, sekarang saya ingin sharing tips-tips agar Healthies bisa berhasil untuk melakukan VBAC. Nah, tips yang pertama yaitu persiapkan kehamilan selanjutnya itu minimal 2 tahun dari persalinan sebelumnya. Nah, Healthies bisa menggunakan kontrasepsi. Kemudian tips yang kedua yaitu selalu kontrol TBJ atau taksiran berat janin, bisa ke dokter maupun ke bidan. Nah, apabila Healthies ini sudah diinformasikan, oh ternyata ini TBJ-nya sudah 4 kilo maupun lebih. Nah, Healthies sudah harus mulai diet ya, mulai diet untuk mengkonsumsi makanan yang berlemak maupun makanan dan minuman manis, karena dengan diet tersebut harapannya adalah TBJ ini bisa menurun sehingga Healthies bisa menjalankan VBAC. Tips yang ketiga yaitu tunda untuk datang ke dokter setelah Healthies merasakan tanda-tanda ingin melahirkan. Di antaranya kontraksi rahim yang terus-menerus, kontraksi rahim yang semakin sering, kemudian keluarnya lendir darah. Karena terlalu awal datang ke dokter itu cenderung untuk menerima intervensi. Kemudian tips yang keempat yaitu setelah Healthies ini datang ke pelayanan kesehatan, bisa ke bidan praktek, ke dokter maupun ke puskesmas, Healthies tidak dianjurkan untuk hanya tiduran saja maupun posisi duduk saja, karena hal itu akan menghambat kemajuan persalinan. Sebaiknya Healthies ini aktif untuk jalan-jalan di sekitar tempat tidur, di sekitar kamar, ataupun menggunakan bird ball agar pembukaan ini semakin cepat kayak gitu. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu mintalah pendampingan terhadap bidan doula atau bidan pendamping persalinan agar bisa memberikan support ke Healthies, memandu bagaimana cara mempercepat pembukaan, seperti itu. Kemudian ternyata walaupun Healthies ini sudah memenuhi semua syarat, kemudian Healthies sudah melakukan semua tips-tips tersebut, ternyata apabila Healthies saat mengejan saat ingin melahirkan, waktu yang direkomendasikan hanya maksimal 30 menit. Apabila setelah 30 menit ini bayi tidak kunjung lahir, maka mau tidak mau harus dilakukan tindakan bisa vakum maupun tindakan operasi sesar. Nah, Healthies, demikian informasi atau sharing dari saya mengenai VBAC. Semoga Healthies yang sedang ingin melakukan VBAC ini bisa berhasil, persalinannya lancar, normal, bayinya sehat, Healthies juga sehat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.